Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba memvideokan proses packing sampai pengiriman barang dengan ukuran besar. Yang biasanya saya memaking ukuran kecil itu tidak di backup dengan peti, dan kali ini di backup dengan peti setelah divakum dengan plastik dan dilakban full. Di backup dengan peti karena udah ada perkabangan yang kita khawatirkan akan patah saat perjalanan jauh, dan ini juga perjalanannya cukup jauh dan melalui jalan darat, menempuh waktu 3-4 hari. Nah, ini butuh backup peti kayu. Nah, adapun proses sebelum ini terjadi negosiasi dan tawar menawar, deal harga. Si pembeli sudah mentransfer uangnya dan tinggal pengiriman, dan saat pengiriman juga sebaiknya kita proaktif dengan pembeli agar tidak terjadi keraguan dan berpikir negatif bahwa ada proses penipuan atau apa. Jadi saat uang sudah masuk ke rekening kita, kita proaktif dan proses selalu kita share ke pembeli agar tidak terjadi kecurigaan terhadap kita sebagai seller. Nah, ini nantinya proses akan kita lakukan. Sebetulnya proses sudah dari kemarin. Ini sudah di karantina 1 malam dengan direndam bagian akar dan dikasih larutan B1 agar tidak terjadi stres saat perjalanan jauh dan divakum dengan plastik. Jadi sebelum kita lanjut, ini saya coba foto yang akan saya share ke pembeli. Oke, foto udah kita ambil dan kita share ke pembeli. Oke, proses kita lanjutkan karena ini bahan lumayan tinggi, sekitar 1 meteran lebih. Nah, ini kita akan vakum dengan plastik yang ukurannya besar. Oke, ini tadi saya beli plastiknya ukuran 3 meter panjangnya, karena kebutuhannya di sekitar 1,5 meter. Ini saya double, saya lapis 2, dan di bawahnya kita simpul. Nah, setelah plastik kita simpul, kita balik, ada bandulan kita posisikan di dalam. Bandulan kita letakkan sebelah dalam simpulnya agar tidak mengganjal saat packing. Nah, di dasar ini kita taruh kokopit. Sebelum lebih jauh, saya kebetulan pada video ini dibantu oleh teman saya, Denny, untuk membantu proses packing nantinya. Oke, ini serbuk kokopit, serbuk dari sabut kelapa, serpian dari sabut kelapa yang berfungsi menahan kelembapan dari bahan anti putri kita nantinya. Oke, material kita masukkan.
Nah, di sini kenapa saya memilih kokopit untuk membungkus akar? Karena di sini udah ada akar halus. Akar halus tidak tahan oleh air yang begitu banyak. Jadi di sini cuma mempertahankan kelembapan dari pohon ini sendiri saat proses pengiriman nantinya. Oke, di bagian atas juga kita tutupi dengan kokopit. Akar terselimuti dengan kokopit kita basahi agar kelembapan tetap terjaga selama di perjalanan, dan setelah itu kita vakum dengan plastik ini. Nah, ini air kita kasih larutan B1. Nah, ini kita semprotkan ke media pengiriman. Nah, kokopit di sini udah kita basahi agar tidak kering selama perjalanan. Kokopit cukup menahan air sehingga cukup menahan kelembaban, dan kita mulai membungkus pakai plastik dibalut dengan lakban. Nah, di sini plastik fungsinya sebagai vakum agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Oke, kita kunci di bagian pinggang dulu. Nah, setelah pinggang terkunci, seluruh bagian yang melindungi akar kita lakban full agar juga dapat membackup dari kebocoran plastik yang kita udah lakukan penutupan pada bagian akar.
Oke, pembungkusan pada bagian akar udah selesai kita lakukan sampai pinggang, kita lanjut ke atas. Nah, untuk mengurangi penguapan selama perjalanan, sebaiknya batang-batang tunas yang tumbuh kita buang dan kita sisakan satu mata tunas agar nanti pemiliknya dapat memanfaatkan mata tunas itu agar dapat tumbuh kembali. Oke, pembersihan batang tunas selesai kita lakukan. Nah, kita lanjutkan pembungkusan ke atas. Nah, di sini ada dahan yang udah ada dan ada bekas-bekas potongan. Untuk menjaga tidak menusuk plastik packingnya, sebaiknya ini kita backup dulu dengan plastik agar tidak terlalu tajam. Jadi setelah kita pastikan semua bagian yang ada bekas potongan, kita backup dengan balutan plastik agar tidak menusuk dan membolongi nanti atau melubangi, membocori plastik vakum kita agar kelembapan nanti tetap terjaga selama perjalanan. Nah, setelah kita backup dengan plastik seperti ini, kembali kita balut dengan plastik vakumnya, kita lakban kembali. Oke, setelah kita lakukan packing dengan plastik, kita vakum, kita selimuti seluruh bagian agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan dan tidak terjadi juga luka pada bagian pohon saat perjalanan. Kita melanjutkan dengan packing kayu untuk membackup semuanya agar aman selama perjalanan jauh. Nah, sebelum itu kita tempelkan dulu alamat tujuan pengiriman kita dan kita lakban dengan lakban bening agar dapat terbaca dengan baik. Oke, pemasangan alamat sudah selesai kita lakukan. Setelah dilakban putih, kita lanjut proses pembuatan palet packing kayu untuk menjaga agar tidak patah dan tidak lecet saat pengiriman jauh. Oke, setelah semua selesai, material yang akan kita kirim sudah di packing plastik, divakum dan dilakban. Alamat sudah kita pasang. Palet kayu udah selesai dan barang udah kita susun, dan di sini diusahakan kita mengekor dengan tali rapia agar posisi tidak goyang dan tidak bergeser posisi, apalagi benturan yang dapat merusak atau mematahkan bahan material ini nantinya. Ini kita fungsikan sebagai skor. Terus setelah ini tinggal pengiriman ke kargonya sendiri atau dijemput
sambil menunggu resi. Setelah resi keluar, kita dapat konfirmasi ke buyer atau pembeli. Nah, dalam proses ini juga selama perjalanan kita dapat tracking melalui online atau melalui customer service-nya Cargo itu sendiri. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya, pengiriman bahan bonsai besar yang udah ada percabangan sebaiknya di backup dengan palet kayu agar tidak terjadi kerusakan baik patah, lecet ataupun rusak selama dalam perjalanan sampai ke pemiliknya. Mungkin hanya itu saja, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam anti ngoper, salam budidaya.